Halo para penonton setia channel Jagongura dimanapun kalian berada. Sambil menunggu kelanjutan alur cerita manhwa Master Kim Mengdi yang sedang bersiap mengajari murid tercintanya Chusiu tentang teknik kultivasi ganda yang terbaru. Karena pada episode kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa The Great Sage Yeon. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah berhasil menghabisi para pengkhianat keluarga Yeon pun pergi ke daerah pinggiran pegunungan bulan hitam untuk meningkatkan kekuatannya. Karena untuk melindungi keluarga yang saat ini sedang terjadi pemberontakan oleh putra tertua mereka Kun yang ingin menguasai seluruh keluarga di bawah kepemimpinannya. Kemudian terlihat monster babi raksasa yang merupakan raja monster babi. Dia meraung dengan sangat keras setelah terkena pukulan yang sangat telak dari Yeon yang berusaha untuk meningkatkan kekuatannya dengan berburu monster yang banyak berkeliaran di daerah pinggiran pegunungan bulan hitam. Meskipun Yeon masih berada di ranah penempaan tubuh tingkat keempat, tapi kekuatannya sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Raja Monster Babi. Sehingga tubuh Raja Monster Babi itu pun terpental cukup jauh ke belakang, dan pepohonan di sepanjang jalurnya pun langsung roboh setelah terkena hantaman tubuh besarnya. Dan akhirnya Raja Monster Babi itu pun langsung tumbang, dibarengi terdengar suara tubuh besarnya itu yang menghantam tanah dengan keras, dan terlihat cekungan cukup besar di bagian perutnya yang mengeluarkan cairan berwarna hitam setelah terkena serangan telak dari Yeon yang bisa mengalahkannya dengan sekali serangan saja. Terlihat Yeon yang masih mengangkat tangannya ke atas setelah berhasil mengalahkan Raja Monster Babi, karena dengan kekuatannya saat ini Raja Monster Babi bukanlah lawan yang sepadan baginya setelah mendapatkan kekuatan yang sangat overpower dari sistem melahap multiverse miliknya. Yeon pun menyeka keringat di wajahnya setelah cukup berolahraga dengan bermain kejar-kejaran dengan Raja Monster Babi. Karena meskipun dia memiliki tubuh yang cukup besar, tetapi gerakannya sangat lincah, sehingga Yeon perlu meningkatkan kecepatannya yang membuat staminanya cukup terkuras. Tentu saja para monster babi yang berukuran lebih kecil langsung gemetaran setelah melihat raja mereka berhasil dikalahkan oleh seorang manusia. Dan sambil berdiri membelakangi mereka semua, Yeon berkata, "Hoho, kenapa kalian malah berhenti? Apakah kalian sedang menangisi kematian raja kalian ini? Tangisilah sesuka hati kalian, karena selanjutnya aku akan menemani kalian semua untuk bermain malam ini." Karena para monster babi yang berukuran lebih kecil itu hanya diam saja di tempat mereka masing-masing, Yeon berniat untuk kembali mengisi staminanya yang sudah terkuras. Dan sambil memegang tubuh Raja Monster Babi, Yeon berkata, "Staminaku hampir habis, mumpung mereka masih merasa ketakutan, aku akan mengisi kembali dengan melahap energi spiritual dari Raja Monster Babi ini." Yeon pun langsung mengaktifkan skill melahap miliknya untuk mengisi kembali energi spiritual yang sudah terkuras cukup banyak. Karena Yeon masih berniat untuk melanjutkan perburuannya dengan menghabisi semua monster babi yang masih tersisa di sana. Energi spiritual milik Raja Monster Babi pun langsung mengalir keluar dengan deras dan masuk ke tubuh Yeon setelah dia mengaktifkan skill melahap miliknya yang bisa dia gunakan ke berbagai macam objek, maupun itu makhluk hidup ataupun pil obat dan yang lainnya. Setelah Yeon berhasil menyerapnya, muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat kepada player, karena telah berhasil melahap esensi Raja Babi Hutan berkulit tebal tingkat pertama. Anda memperoleh 100 XP point. Selamat kepada player, Anda telah mencapai tahap kelima dari ranah penempaan tubuh." Tentu saja Yeon merasa sangat senang melihat notifikasi itu dan berkata di dalam hatinya, "Untungnya setelah melalui 2 hari latihan yang rajin, kekuatan fisikku saat ini telah berkembang dari tahap ketiga ke tahap kelima ranah penempaan tubuh. Dan tidak hanya itu saja, tapi aku juga berhasil mengkonfirmasi beberapa hal yang berguna." Yeon pun membayangkan saat dirinya menghabisi Pang Hao dan kembali berkata di dalam hatinya. Yang pertama adalah, sistem melahap multiverse milikku ini tidak hanya bisa melahap pil obat, teknik milik orang lain, dan energi spiritual milik orang lain saja, tetapi juga bisa melahap batu roh milik seorang kultivator. Saat aku memeriksa tubuhnya, Pang Hao si penjilat itu menyembunyikan banyak harta yang berharga yang merupakan pil langka untuk meningkatkan basis kultivasi yang dia simpan untuk dirinya sendiri, ucap Yeon sambil memegang beberapa pil obat langka di tangannya. Setelah itu
Ye Yun pun mencoba menggunakan skill melahap miliknya untuk menyerap pil obat langka yang dia dapatkan dari Pang Hao. Karena pada dasarnya, jika seseorang ingin menyerap pil obat, mereka harus bermeditasi dalam waktu tertentu sebelum bisa menyerap esensi dari sebuah pil obat. Dan benar saja, percobaan Ye Yun ternyata langsung berhasil karena pil obat di tangannya mulai terhisap dan Ye Yun pun berkata, "Selama aku memiliki skill melahap ini, aku mampu langsung menyatukan semua pil obat ini menjadi pil bermutu tinggi di dalam tubuhku yang meningkatkan basis kultivasi milikku." Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, Anda telah berhasil menyerap pil roh tingkat pertama dan menggabungkan semuanya sehingga menjadi pil roh tingkat kedua, sehingga Anda mendapatkan 500 XP point sebagai hadiah pencapaian. Kemudian Ye Yun kembali bereksperimen dengan pergi ke pinggiran pegunungan bulan hitam, karena selain bisa menyerap basis kultivasi seorang kultivator, skill miliknya juga bisa menyerap energi spiritual milik monster iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Karena kekuatan monster iblis tingkat pertama sampai tingkat 9, kekuatan mereka setara dengan seorang kultivator yang berada di ranah alam besar. Jadi dengan memburu mereka, bisa meningkatkan basis kultivasi Ye Yun dengan cepat. Dan setelah itu, Ye Yun pun memburu monster babi yang ada di sana kemudian menyerapnya, sehingga Ye Yun mendapatkan hadiah 50 XP point setiap berhasil mengalahkan monster babi iblis tingkat pertama. Tapi ada satu persyaratan mutlak sebelum Ye Yun bisa menggunakan skill melahap miliknya. Karena seperti melahap energi spiritual milik seorang kultivator, Ye Yun harus memastikan bahwa targetnya sudah terluka parah atau hampir mati. Jadi Ye Yun tidak bisa langsung menghabisi targetnya, tetapi hanya melumpuhkannya saja. Karena jika tidak, akan muncul notifikasi peringatan yang mengatakan target tidak terluka parah dan tidak memenuhi kondisi untuk bisa dilahap. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Ye Yun masih menyerap energi spiritual dari Raja Monster Babi, di mana Raja Monster Babi itu telah mati, sehingga akan memulihkan sejumlah stamina tiap kali Ye Yun menyerap sesuatu yang tidak hidup. Terlihat luka-luka di telapak tangan Ye Yun setelah pertarungan juga langsung pulih. Karena selain mendapatkan sejumlah stamina, skill melahap miliknya juga bisa menyembuhkan luka yang ada di tubuh milik Ye Yun. Setelah itu, Ye Yun pun langsung menghabisi monster babi kecil yang ada di sana untuk meningkatkan kekuatannya. Dan di saat Ye Yun sedang bertarung, sistem yang telah memberinya persepsi dan juga kemampuan deteksi yang bisa memperingatkannya dari berbagai masalah yang membahayakan dirinya. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan telah terdeteksi kelompok monster iblis yang berjumlah 30 ekor di wilayah barat daya. Kemudian, setelah berhasil menghabisi monster babi yang ada di sana, Ye Yun membenarkan ikat rambutnya yang sudah mulai longgar dan berkata, "Setelah menghabisi kelompok monster babi hutan ini, aku berhasil mencapai tahap kelima ranah penempaan tubuh. Tapi semua itu belumlah cukup, karena mungkin saja aku akan menghadapi musuh yang lebih kuat di masa depan." Dan terlihat tumpukan mayat monster babi hutan berserakan di sana setelah Ye Yun menghabisi mereka semua dan berhasil menerobos ke tahap kelima ranah penempaan tubuh. Setelah selama 2 hari, Ye Yun berburu monster iblis di pinggiran pegunungan bulan hitam. Ye Yun pun langsung bergegas menuju wilayah barat daya dengan melompat dalam kecepatan tinggi untuk berburu 30 monster iblis yang telah terdeteksi oleh sistem. Karena semua monster babi yang ada di sana telah berhasil dihabisi olehnya, dan Ye Yun pun berkata di dalam hatinya, "Aku memerlukan lebih banyak XP point untuk meningkatkan kekuatanku, karena yang telah aku dapatkan ini masih jauh dari cukup." Singkat cerita, Ye Yun pun kembali pulang ke kediaman keluarga Ye yang ditempati oleh Ye Kun. Setelah dalam 2 hari ini, dia berburu banyak monster iblis demi meningkatkan kekuatannya di pegunungan bulan hitam. Meskipun kediamannya sekarang terlihat sepi dan semua lampu di sana padam setelah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Pang Hao dan juga Ye Kun. Ye Yun pun meregangkan otot-otot di lehernya karena merasa cukup pegal setelah berburu selama 2 hari dan berkata, "Aku telah menghabisi dan juga menyerap energi spiritual dari sebagian besar monster iblis yang ada di pinggiran pegunungan bulan hitam. Awalnya aku ingin menghabisi semuanya agar bisa meningkatkan kekuatanku dengan cepat, tapi ada sesuatu yang harus aku lakukan terlebih dahulu." Kemudian, di saat Ye Yun akan masuk ke kediaman keluarga Ye, tiba-tiba saja muncul arai pelindung yang cukup kuat dan Ye Yun pun berkata, ternyata ada arai pelindung yang melindungi tempat ini.
ada batasan tertentu di lingkaran dalam, dan itu membutuhkan upaya gabungan dari 3 klan utama untuk membukanya. Karena ada arai pelindung yang melindungi kediaman keluarga Ye, sehingga Ye Yun tidak bisa masuk ke sana, dan Ye Yun pun berniat untuk kembali sambil berkata, "Aku pikirkan masalah ini besok saja, dan sekarang lebih baik aku pergi untuk beristirahat terlebih dahulu." Ye Yun pun berniat untuk kembali ke ruangannya berada, karena selain merasa cukup lelah, ada arai pelindung yang tidak bisa dibuka secara sembarangan olehnya, sehingga masalah kembali bertambah karena Ye Yun harus memikirkan suatu cara untuk bisa membukanya. Kemudian, alangkah terkejutnya Ye Yun karena skill pendeteksi miliknya merasakan bahaya yang muncul dari belakang yang memberitahunya untuk segera menghindar. Dan benar saja, terlihat sebuah pedang yang melesat dengan cepat ke arah Ye Yun yang dilemparkan oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Tapi Ye Yun bisa menghindarinya tepat waktu setelah skill pendeteksi miliknya aktif dan memberitahunya agar menghindar ke arah samping. Ye Yun pun langsung menoleh ke belakang dan berkata, "Siapa di sana? Berani sekali kalian membuat masalah dengan keluarga Ye." Orang-orang yang memakai jubah itu pun langsung mengepung Ye Yun dari berbagai arah, dan seseorang yang terlihat seperti pemimpin mereka berkata, "Ye Yun, berani sekali kau menghabisi orang-orangku. Kali ini aku akan memintamu untuk memberikan penjelasan kepadaku." Rupanya, orang itu adalah si pengkhianat Ye Kun yang sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat ke-6. Dia kembali berkata, "Ternyata kau cukup sombong juga ya. Tapi semua itu akan berakhir hari ini, karena aku tidak akan membiarkanmu untuk bisa pergi dari tempat ini hidup-hidup." Melihat orang yang menyerangnya itu adalah Ye Kun, Ye Yun pun berkata di dalam hatinya, "Ternyata bajingan ini langsung datang mencariku. Selain Ye Kun, kekuatan orang-orang itu sudah berada di ranah penimpaan tubuh tingkat ke-7. Ye Kun pun mengarahkan pedangnya kepada Ye Yun dan berkata, "Kau lumayan hebat juga, karena berhasil selamat dari racun jiwa yang aku dapatkan secara khusus di perbatasan selatan, dan di luar dugaan, itu tidak cukup untuk menghabisimu." Ye Kun pun menatap Ye Yun dengan tatapan mata yang tajam, karena dia melihat perkembangan pesat yang dicapai oleh Ye Yun dan berkata di dalam hatinya, tidak hanya itu, tetapi hanya dalam waktu 2 hari dia juga telah berhasil menerobos ke tahap ke-5 ranah penempaan tubuh. Tapi Ye Kun malah langsung tersenyum setelah menyadari semua itu, karena dia menjadi bersemangat dan berniat untuk kembali melakukan niat jahatnya. Kemudian, Ye Kun langsung menerjang ke arah Ye Yun dari depan dan berkata, "Haha, aku tidak peduli dengan apapun yang telah kau lakukan, karena aku akan menyiksamu kembali dengan tanganku sendiri." Tapi Ye Yun dengan mudah langsung menghentikan serangan yang coba dilancarkan oleh Ye Kun kepadanya dan mencengkram tangannya dengan sangat erat. Tentu saja Ye Kun sangat terkejut, karena selama ini Ye Yun belum pernah bisa menahan satupun serangan darinya, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya dia berkata, "Ini mustahil. Sejak kapan dia bisa menjadi sangat cepat seperti ini dan berhasil menghalau seranganku?" Karena dengan mudah berhasil menahan serangan dari Ye Kun, Ye Yun tersenyum dan berkata, "Sepertinya kau malas berlatih sehingga seranganmu menjadi sangat lambat seperti ini." Kemudian terdengar suara tulang yang patah dibarengi dengan teriakan dari Ye Kun yang menjerit kesakitan dengan sangat keras. Rupanya Ye Yun telah mematahkan tangan Ye Kun yang membuatnya menjerit kesakitan dengan keras. Tapi Ye Yun hanya tersenyum saja karena dia sangat menikmati penderitaan yang sedang dialami oleh saudaranya itu, dan ceritanya pun bersambung. Waktos nasib. Sakitu halanya pemirsa, engke tepang deui di sanes kesempatan.